Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Oding. Saya ucapkan selamat datang di acara training Mitra Garapin pada siang hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih karena sudah bersedia hadir, menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara kita pada siang hari ini. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Tito, sebenarnya kita punya 3 peserta ya, Mas. Tapi yang lain mungkin belum bisa join atau mungkin nanti terlambat mereka joinnya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai saja dulu untuk mempersingkat waktu kita juga, gitu kan, biar tidak terlalu ngulur-ngulur lah waktunya seperti itu. Nah, jadi mungkin saya perkenalan diri dulu ya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sania yang akan memoderatori acara kita pada siang hari ini. Dan untuk acara training Mitra Garapin ini, kita akan membahas mengenai lebih ke teknis penggunaan aplikasinya ya, mulai dari bagaimana cara mendaftar sebagai mitra, bagaimana cara mendaftarkan ruang usaha, lalu membuat template produk, sampai ke alur transaksi di Garapin secara keseluruhan, seperti itu. Yang mana materinya nanti akan disampaikan oleh Mas Tito, yang mungkin Masnya juga udah kenalan ya sebelumnya lewat telepon. Nah, jadi ya materi akan disampaikan oleh Tito. Dan setelah penyampaian materi nanti kita akan membuka sesi pertanyaan. Jadi kami juga berharap dari Masnya bisa bertanya dengan aktif gitu ya, karena di sini kan kita membuka jalur komunikasi langsung nih kepada pihak Garapin gitu kan. Jadi bisa ada pertanyaan seputar aplikasinya, mungkin ketika kemarin sudah mencoba-coba aplikasinya ada hal-hal yang membingungkan, bisa langsung ditanyakan juga di sini seperti itu. Oke, kalau begitu mungkin bisa bisa langsung kita mulai ya, Tito. Udah siap? Ya, oke, sudah siap. Oke, kalau begitu waktunya saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk Mbak Sania. Jadi untuk Mang Oding, kita santai aja ya Mas, santai aja. Ini kita komunikasi 2 arah. Nanti mungkin Masnya mau langsung nanya itu nggak apa-apa. Karena berhubung ini dari pihak Garapin dan cuma Mang Oding, jadi kita kalau misalnya saya lagi jelaskan, terus Mang Oding mau nanya itu nggak apa-apa Mas. Seperti itu. Nanti tinggal interupsi aja, hidupin mic-nya, terus ngomong seperti itu, Mas. Oke, saya izin share screen ya. Oke, baik. Yang pertama mungkin saya jelaskan sedikit tentang apa itu Garapin ya. Apa itu Garapin? Nah, di sini kalau secara singkatnya, Garapin itu platform atau aplikasi yang menghubungkan produsen seperti Mas Oding ini dan customer. Customer untuk melakukan proses produksi secara end-to-end. End-to-end itu apa? Dari awal sampai akhir, sampai barang itu sampai ke customer, itu prosesnya dilakukan di Garapin. Seperti itu. Nah, kita lihat nih, proses itu apa saja, yaitu yang pertama nih, jika saya nih, Mas Oding setahu saya ini ya, untuk toko-toko buket bunga seperti itu ya Mas, bunga-bunga seperti itu. Jadi misalnya nih teman saya ada yang teman saya ada yang kuliah terus dia tamat kan. Saya mau kasih hadiah buket bunga selamatan kayak gitu kan. Wah, saya punya ide tuh. Dimulai dari idea. Tapi saya tidak tahu nih siapa yang bisa buat buket bunga itu atau buat papan ucapan dari bunga gitu kan. Tidak tahu siapa gitu kan. Nah, saya carilah siapa aja yang bisa buat di Garapin gitu kan. Di Garapin saya cari, wah ini ada nih kalau misalnya toko Mas Oding nanti gabung gitu kan, ya otomatis saya ke tokonya Mas Oding kayak gitu kan. Nah sudah itu setelah cari yang bisa buat, terus saya desain produknya. Nah desain ini melalui template produk. Kalau di Garapin itu kita menyediakan fitur template produk untuk memudahkan komunikasi antara mitra dan antara produsen dan customer seperti itu. Jadi customer nanti tinggal milih
mau pakai bunga apa, misalnya, terus mau pakai bahan bucketnya seperti apa, terus jumlahnya mau seberapa banyak, seperti itu kan, variasinya warna apa. Nah, itu bisa didesain di Garapin seperti itu dengan template yang dibuat sendiri oleh mitra, yaitu produsen-produsen. Lalu setelah itu proses, ya proses ini proses dari awal sudah dipesan atau mengajukan penawaran dari customer sampai nanti barangnya selesai dikerjakan dan dikirim lalu diterima, itu diproses gitu. Nah, lalu di shipping, ya shipping itu pengiriman. Sebelum shipping itu ada pembayaran terlebih dahulu, terus baru dikirim, baru di pembayaran, terus proses, terus dikirim, baru barangnya diterima, seperti itu. Nah, ini ada sedikit perbedaan nih untuk secara konvensional produsen dulu dengan sekarang. Kalau dulu, misalnya ini saya kasih contoh furniture ya, furniture. Kalau kita ke mebel, terus kita tanya nih ke tukang kayunya atau yang punya mebel, kita tanya, halo Pak, saya mau pesen meja dengan bahan dasar kayu jati. Ternyata di mebel itu tidak menyediakan bahan baku yang dari kayu jati. Nah, terus bapaknya bilang nih, tukang kayunya bilang, maaf Pak, produksi furniture kami hanya berbahan dasar MDF. Apakah pembeli ini tahu tadi MDF itu apa? Kan belum tentu kan. Dia belum tentu tahu gitu kan. Nextnya bakal dia tanya lagi gitu kan. Terus pokoknya banyak komunikasi yang terjadi ketika baru nanya awal gitu kan. Banyak komunikasi yang terjadi. Kalau sekarang itu udah ada template kalau digarapin. Digarapin udah ada template, nanti kalau bahannya apa, misalnya yang di mebel ini bahannya cuman MDF, dia masukin bahan itu cuman MDF gitu, tidak ada kayu jati. Jadi customer tuh bisa lihat di template ini, oh Bapak ini tidak menyediakan bahan dari kayu jati, maka dari itu dia langsung tahu, tidak perlu capek-capek dia menjelaskan seperti itu. Dan juga dia bisa menjelaskan MDF itu apa di dalam template ini gitu, di catatan. Nanti kita ada fitur catatan di setiap komponen customnya seperti itu. Bisa dijelaskan MDF itu apa gitu, karakteristiknya seperti apa gitu kan. Jadi customer langsung bisa tahu. Seperti itu untuk secara singkatnya. Nah, sekarang untuk tutorial menjadi mitra Garapin. Maaf sebelum nanti minta tolong ke Sania kalau misalnya ada peserta yang masuk langsung admit ya. Admit saja. Oke, lanjut lagi. Oke. Ini tutorial menjadi mitra Garapin. Nah, yang pertama tuh apa sih yang harus dilakukan oleh mitra atau seperti Mas Oding ini dan teman-teman lainnya untuk bergabung menjadi mitra Garapin gitu kan. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama tuh ya tentu kita download aplikasinya, yaitu ya kita kelompokin di registrasi ruang usaha. Setelah itu membuat template produk lalu memproses pesanan seperti itu. Yang pertama, itu registrasi ruang usaha. Gimana sih kita meregistrasi ruang usaha di Garapin? Nah, yang pertama tentu kita download aplikasinya terlebih dahulu di App Store atau Google Play Store seperti itu. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian profile. Di sini kan ada home, produksi sama profile. Masuk ke bagian profile. Setelah di bagian profile itu kita diminta untuk menginput nomor telepon atau nomor HP gitu kan. Setelah diinput nanti dikirim kode OTP-nya. Setelah itu sudah dikirim, nanti masukin kodenya dan pendaftaran lanjut ke pendaftaran akunnya, profil akun gitu. Nah, di sini profilnya ada beberapa komponen yang harus diisi seperti foto, bisa dimasukin sama tulis status ini bebas kalian mau masukin apa aja gitu, pekerjaan atau hobi atau apa. Ini kata-kata untuk penyemangat kalian di profil kalian seperti itu. Nah, di sini ada nama akun. Nama akun misalnya Mang Oding gitu kan, emailnya apa, mangoding@gmail mungkin. Lalu ada jenis kelamin, ada laki-laki atau perempuan, tempat lahir, kota lahir ini biasa, seperti biasa. Ini saya kasih contoh yang udah diisi seperti ini. Lalu setelah diisi semua tekan save gitu, simpan.
Setelah disimpan, nanti tampilan profil menjadi seperti ini gitu. Nah, di sini kalian belum menjadi mitra gitu. Ini baru registrasi akun seperti itu. Dan customer pun melakukan proses ini, registrasi akun. Nah, setelah registrasi akun, seharusnya kalau ingin bergabung menjadi mitra, kita harus registrasi menjadi mitra. Di sini kan ada tab customer sama mitra nih. Customer nih untuk bagian kalau kita menjadi customer. Kalau mitra untuk kalau kita menjadi produsen seperti itu. Nah, di bagian mitra kita klik, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa klik new atau klik ini gitu. Sudah diklik, tanda plus yang gede banget ini, diklik, nanti masuk ke registrasi ruang usaha seperti itu. Registrasi ruang usaha ini yang akan dilihat oleh customer. Jadi bagi para mitra atau produsen Garapin itu harus benar-benar bagus. Nanti akan dilihat customer seperti namanya, terus deskripsinya, namanya misalnya untuk Mang Oding sendiri usahanya Fancy Floris ya Mas? Iya, Fancy Floris. Oke, nanti di sini Fancy Floris, mungkin fotonya apa? Kalau ada logo atau apa gitu bisa dimasukin. Terus deskripsi usahanya nanti akan dilihat oleh customer. Fancy Floris itu apa sih? Melayani apa sih gitu? Kalau untuk Fancy Floris sendiri, dia melayani bucket aja atau apa Mas? Atau ada yang lain? Ya, lebih ke gift-gift untuk wisuda, anniversary dan lain-lain sih. Wisuda atau anniversary kan. Berarti kan bener nih Mas, target kami itu anak-anak milenial Mas, untuk customer ya Mas. Jadi kalau misalnya Fancy Floris langsung daftar di sini, nanti kita marketingin aplikasi Garapin, mereka masuk nih ke aplikasi Garapin. Mereka lihat, oh Fancy Floris nih di Semarang, khususnya di Semarang kan. Nah, mereka lihat, mereka bisa pesan langsung seperti itu. Terutama saya juga di Semarang nih, pasti saya akan kasih tahu ke teman-teman saya, mungkin di Undip, di Polines itu banyak teman-teman saya. Oke, terus di bidang usaha, di sini masukin nanti ada pilihannya, ada percetakan, ada floris, gitu kan. Ada other. Kalau floris kita belum ada ya San, belum dimasukin ya sih. Nanti Mang Oding itu masukinnya di other aja atau lainnya seperti itu. Tapi di detail usahanya itu lebih bagus nanti dimasukinnya yang berhubungan dengan Fancy Floris. Jadi kayak gift wisuda misalnya, masukin kata-katanya gift wisuda. Terus bucket bunga misalnya kayak gitu kan, anniversary gitu kan, anniversary. Nah, itu gunanya buat apa? Detail usaha nanti ketika di pencarian saya sebagai customer nih mau mencari anniversary atau gift wisuda, nanti yang muncul tokonya Mas seperti itu. Itu gunanya seperti itu. Terus foto tempat usaha ini meningkatkan kepercayaan customer terhadap usahanya Mas, real adanya gitu, mungkin tokonya atau apa. Dan foto contoh barang yang pernah dibuat pasti kalau floris pasti ada dong kayak gitu. Terus kita lanjut. Nah, di sini juga ada alamatnya. Alamatnya bisa dimasukin, nanti keterangan alamatnya apa? Toko atau pabrik ataupun kantor seperti itu. Kita bisa masukin. Terus setelah itu tekan save. Save atau simpan. Nah, itu baru membuat tokonya. Kan kalau misalnya membuat ruang usahanya. Kalau misalkan kita daftar di marketplace atau apa gitu kan, setelah kita membuat toko atau ruang kalau di Garapin ruang usaha namanya, kita harus ngebuat namanya template produk. Kalau di marketplace lain, Tokopedia, Shopee, ataupun marketplace Facebook, itu kan masukkan produk. Kalau kita masukkan template produk, kenapa berbeda? Karena template produk ini kita khususkan untuk produsen, yang mana pesanannya itu by order. Jadi sesuai dengan apa yang diminta oleh customer. Beda lagi kalau di marketplace kan sesuai dengan yang disediakan oleh tokonya gitu kan. Nah, di sini nanti tampilannya akan seperti ini. Mungkin di sini nanti namanya Fancy Floris, terus deskripsinya. Nah, setelah itu di sini ada tanda plus nih. Tanda plus itu untuk membuat template produknya. Ketika diklik tanda plus, nanti keluar di sini. Nah, di sini
kita lihat nih, kalau misalnya berarti di Fancy Florist itu bisa ngebuat buket bunga ya, Mas? Kalau untuk buket bunga bisa ya? Bisa, bisa. Oke, buket bunga. Berarti nama template produknya kita kasih contoh itu buket bunga nanti. Buket bunga wisuda misalnya kayak gitu kan. Nah, detail produk template-nya tuh seperti apa nih? Buket bunga ini biasa digunakan untuk anniversary atau apa gitu kan deskripsinya. Nah, deskripsi ini sebagus-bagusnya gitu kan. Semenarik-nariknya gitu. Agar bisa dibaca customer nantinya gitu kan. Nah, lalu foto ini akan ditampilin di depan nanti. Nanti saya tunjukin aplikasinya langsung biar bisa langsung kita lihat gitu. Nah, ini kan baru screenshotan. Terus di sini masukin minimum price. Minimum price kalau misalnya kalau buket bunga itu paling kecil berapa gitu kan, paling gede berapa harganya. Di sini bisa masukin nih minimum price sama maksimum price gitu. Minimum harga atau maksimum harga gitu. Nah, dan juga di Fancy Florist mungkin ada minimum order bisa dimasukin juga. Misalnya kalau mau pesen gift apa ya, gift yang misalnya berbau apa gitu, kotak kayak gitu kan harus satu lusin mungkin kayak gitu. Atau satuan, kalau satuan ya minimum ordernya satu gitu. Terus di sini ada satuannya bisa per unit atau per pak atau per kilo gitu bisa dipilih. Kalau untuk florist biasanya per unit ya atau per pieces gitu bisa dipilih nanti. Nah, setelah masukin informasi umum di sini yang kita baru gitu. Di tempat lain tuh belum ada gitu untuk aplikasi ya, untuk aplikasi. Nah, di sini ada free custom sama pilihan custom. Bedanya apa? Kalau free custom itu, customer tuh bebas untuk melakukan perubahan pada komponen custom yang ada pada template produk tersebut gitu. Dari desain misalnya bebas mengirimkan desain yang dia inginkan seperti itu. Kalau misalnya kalau di Fancy Florist mungkin buket bunga ya, buket bunga mungkin Fancy Florist sendiri menyediakan misalnya bebas memilih semua jenis bunga, misal seperti itu ya Mas. Nah, berarti masuknya ke free custom. Akan tetapi kalau Fancy Florist membatasi bunga apa aja yang bisa dipesan, misalnya bunga mawar sama bunga matahari aja, dua itu kan, masuknya ke pilihan custom. Tapi kalau customer bebas mengcustomnya, itu masuknya ke free custom. Seperti itu bedanya gitu. Nah, untuk di free custom sama pilihan custom, bagaimana cara menginputnya nanti di sini. Nah, di sini tinggal masukin objeknya, misalnya desain atau jenis bunga gitu kan. Kalau bebas ya, kalau bisa semua gitu, semua jenis bunga gitu kan. Nah, di sini harganya berapa tuh penambahan harganya. Nah, ini hanya untuk marketing penambahan harganya ini. Nanti kalau misalnya harganya tidak sesuai ketika dipesan atau diajukan penawaran, nanti bisa diubah kayak gitu setelah diajukan penawaran. Jadi tinggal diskusi sama customer. Jadi kita punya fitur diskusi juga. Setelah ditambahkan, nanti muncul seperti ini gitu. Setelah muncul seperti ini, mungkin desain, tambahkan fotonya, biar nanti ketampil desain itu seperti apa, bunga-bunganya mungkin atau apa gitu. Nah, di sini bisa kita pilih harus isi atau tidak harus isi. Jadi harus isi sama tidak harus isi ini, nanti ketika dia pilih desain, dia pilih jumlah bunga, mungkin warna bunga atau jumlah bunga, jenis bunga, mungkin sama apa ya lapisannya, mungkin lapisan belakangnya ya, lapisan belakangnya. Nah, untuk yang lapisan belakangnya itu mungkin tidak harus dipilih gitu kan. Mungkin jenis bunga sama jumlah bunga aja yang harus dipilih gitu, harus dipilih. Jadi kalau misalnya harus dipilih ini, ketika customer tidak memilih jumlah bunga, misalnya kita masukin di sini jumlah bunga ya, jumlah bunga, terus jenis bunga, kita masukin jenis bunga, terus harus diisi nih. Customer tidak memilih tidak menginputkan jenis bunganya, dia mau apa gitu kan. Nah, itu mereka tidak bisa mesan gitu, kayak gitu. Jadi bedanya harus diisi sama tidak harus diisi seperti itu. Nah, lalu masuk lagi ke pilihan custom. Pilihan custom ini ada di bawah, ada di sini yang free custom tadi, ini yang pilihan custom gitu kan. Hampir sama seperti
free custom tampilannya, akan tetapi di sini agak berbeda karena misalnya kita masukin jenis bunga ya, jenis bunga yang dari Fancy Florist cuma misalnya mawar sama bunga matahari, atau biar nggak kecampur, tadi kan free custom jenis bunga, kalau yang pilihan customnya jumlah bunga, misalnya jumlah bunga dimasukin di sini kan, setelah dimasukin di add atau tambahkan muncul seperti ini kayak folder. Nah, kita klik dulu harus diisi, karena kalau nggak diisi nggak bisa mesen misalnya kayak gitu kan. Setelah itu klik ini, setelah diklik tanda plus nanti akan keluar seperti ini. Nah, keluar seperti ini, masukin objeknya nih. Objeknya apa? Berarti kan kalau jumlah bunga, kita objeknya tuh pilihannya nanti 5 bunga, 10 bunga, atau 15 bunga seperti itu kan. Nah, tergantung nih mau berapa pilihannya. Misalnya 10 bunga harganya 30.000, terus 20 bunga 60.000 gitu kan. Nanti akan ketampil di sini 10 bunga, terus 20 bunga gitu kan. Jadi customer bisa milih nih 10 sama 20 sama 30 mungkin yang bisa dia custom seperti itu. Terus bisa masukin notes kayak gitu. Bunganya mungkin ukurannya sama atau apa gitu kan. Seger-seger atau apa. Misalnya, atau bunganya berbahan plastik kayak gitu atau apa gitu kan. Bisa dimasukin. Terus kalau misalnya mau nambahkan jenis bunga, mungkin jenis bunganya apa gitu nanti kan, jenis bunganya matahari atau apa, atau berbahan dasar apa, bunga alami atau bunga plastik atau bunga dari kertas gitu kan, bisa juga kayak gitu. Terus ketika itu di sini ada keterangan pilih salah satu atau tidak pilih salah satu. Bedanya apa? Kalau pilih salah satu berarti misalnya tadi ada bunga alami sama misalnya bunga plastik sama bunga kertas. Kalau pilih salah satu, ketika dia pilih bunga alami, dia tidak bisa milih bunga kertas atau bunga plastik gitu. Tapi kalau misalnya di nonaktifin, ini tanda ini, berarti dia bisa mencampur adukan dalam satu bucket, itu ada bunga alami sama bunga kertas seperti itu. Oke. Lanjut, di sini kalau sudah nanti semua komponennya dimasukkan terus lalu save gitu. Setelah save nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada pilihan mau publish atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya belum siap di publish, masih kurang gitu, ya di checklist dulu gitu. Di unchecklist dulu yang bagian ini gitu. Nanti enggak ketampil gitu di tempat usahanya gitu. Nah, setelah udah membuat template produk, pasti Fancy Florist akan menunggu nih customernya ada yang pesan atau enggak gitu digarapin kan. Nah, perlu diketahui juga digarapin itu udah 200-an untuk usernya, dan kebanyakan itu usernya customer. Jadi makanya kita sekarang memfokuskan garapin itu mencari produsen dulu, karena produsen kita masih sedikit gitu. Kita banyak-banyakin produsennya selagi kita menggiat marketing untuk ke customer gitu. Lalu di sini jika ada penawaran masuk, nanti di sini ada bubble 1 gitu. Dan juga di HP-nya bakal ada notif. Nanti saya contohkan langsung lewat HP-nya seperti itu. Ketika ada notif, langsung di sini nanti ada ketika terima pesanannya di sini ada rincian pesanan. Rincian pesanan ini mitra yang edit gitu. Kalau misalnya nih nanti waktu di menu penawaran itu ada perubahan harga dari 40.000 misalnya ke 30.000. Nanti ini bisa dicek, diklik gitu kan. Terus ini bisa diisi gitu. Nanti kita contohin langsung. Terus di sini diklik nanti untuk berat pesanannya. Karena ini akan dikirim nanti lewat Grab bisa, Express, atau lewat JNE kalau misalnya luar kota atau apa gitu kan, gift-giftnya bisa dikirim ke luar kota gitu. Nah, di sini beratnya berapa masukin, kalau misalnya lebih dari 1 kilo itu nanti masukin dimensinya seperti itu, biar dihitung nanti untuk pengirimannya yang dibayar oleh customer itu berapa gitu. Nah, di sini apakah mitra harus mengantar ke kurir, ke JNE, JNT kayak gitu untuk barang? Tidak, karena nanti dari pihak Garapin untuk pengirimannya itu akan pick up barangnya,
mengambil barangnya ke kantor, ke alamat ini gitu, yang dimasukin di sini. Nanti diambil barangnya, lalu dikirimkan. Jadi mitra nggak perlu keluar rumah, ibaratnya seperti itu, nggak perlu keluar rumah, tinggal chattingan sama customer, prosesnya udah simple gitu, udah oke gitu. Terus jangan lupa di checklist ini, saya telah berdiskusi dengan customer terkait rincian pesanannya gitu. Jadi kalau misalnya dari pihak mitra sudah mengisi ini, berarti otomatis ini sudah disetujui gitu oleh pihak mitra gitu. Nanti di pihak customer bakal seperti ini juga. Nah ini durasi pengerjaan, misal pengerjaannya 5 hari, 3 hari atau 2 hari. Gitu. Ketika selesai, sudah, ini kan ada menu aktivasi token. Setelah itu proses sebelum 4 Desember gitu kan. Nah, ini telah dibayar. Statusnya berarti setelah dibayar oleh customer. Customer udah check out, udah dibayarnya, terus harus diproses nih. Ada tanggalnya nanti. Udah diproses, prosesnya itu ada aktivasi token gitu. Token ini, satu token itu 1 hari gitu. Jadi kalau pekerjaan 5 hari itu 5 token. Dan token ini akan diberikan secara gratis, khususnya mitra-mitra yang ikut training seperti Mang Oding gitu kan. Udah daftar, udah ada di database kita gitu. Kalau misalnya Mang Oding nanti udah buat template produk, kita akan berikan Garapin Points yang bisa dikonversikan ke token seperti itu. Dan juga kita akan memberikan saldo GoPay kalau misalnya templatenya sudah kebuat seperti itu. Lalu di sini ketika udah dipasang, udah di input gitu kan, use itu gunakan tokennya gitu. Udah digunakan tokennya, nanti prosesnya udah dimulai perhitungannya. 5 hari tersisa kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah mendekati harinya, nanti ada notif segera selesaikan proses pesanan Anda gitu kan. Nah, jadi Garapin ini berfungsi juga sebagai pengingat gitu. Pengingat kalau misalnya ada nih proses pesanan yang belum diselesaikan gitu. Jadi problem-problem yang dialami customer dahulu, yaitu keterlambatan mitra, keterlambatan produsen mengerjakan pesanan, itu akan teratasi karena ada pengingat yaitu Garapin untuk mitranya gitu. Lalu di sini setelah selesai, di sini tombol selesai ini adalah tombol untuk pemberitahuan kepada kurirnya untuk mengambil barangnya di alamat yang udah diinputkan tadi gitu. Ketika tekan proses, nanti ada tulisan pesanan yang sudah selesai diproses akan di pick up kurir. Jadi kurirnya akan mengambil barangnya seperti itu. Oke, itu saja mungkin untuk 3 fokus kita, yaitu registrasi mitra, registrasi template produk, sama memproses pesanan. Nah, mungkin Mang Oding ada pertanyaan atau mau lihat aplikasinya langsung nih, Mang? Boleh lihat-lihat dulu, boleh. Oke. Kita lihat dulu ya, sebentar. Share screen. Apakah share screen-nya udah kelihatan? Udah. Oke. Di sini kan ada Garapin nih. Kita klik Garapin. Nah, jadi tampilan home-nya seperti ini, Mang. Nanti di sini ada video. Di sini ada video, nanti di sini ada kategorinya. Nah, nanti Mang Oding tuh masuknya di sini ya, gitu. Kalau misalnya nanti florist banyak, kita tambah gitu. Kita tambah kategori mitra tuh florist seperti itu. Gitu. Atau bisa masuk ke fashion aksesoris. Kalau misalnya jual aksesoris juga, kita kan nggak tahu nih template produk emasnya apa aja gitu. Nah, sudah itu daftar menjadi mitra bisa di sini atau bisa ke profile nanti. Nah, ini tampilan profilnya. Kita bisa ke mitra, bisa ke customer gitu kan. Kayak gitu. Setelah ke mitra, tampilannya kurang lebih seperti ini nanti. Saya ada buat contoh nih untuk yang florist. Nah, ini florist. Nah, di sini saya udah buat bucket tuh. Kira-kira seperti ini nih template-nya. Nah, di sini bucket bunga kan dapat membantu customer membuat bucket bunga. Terus ini contoh-contohnya. Di sini mungkin minimum sama maksimumnya 200. Nah, gunanya minimum sama maksimum ini nanti tampilannya di sini, Mas. Oke.
Tampilannya di sini. Nah, misalnya customer udah download aplikasi, dia nanti lihat di sini, set kita lihat, udah dilihat. Nah, di sini ada bucket bunga nih. Ini kan ada minimum sama maksimum. Jadi biar daya tariknya kuat atau apa gitu, terserah masnya masukin berapa. Misalnya masukin 30.000, murah-murah juga nggak apa-apa atau apa gitu kan, terserah masnya kan. Terus di sini nanti ada berapa kali reviewnya, terus ini berapa kali dikerjakan gitu kan. Berapa kali mengerjakan ini udah dipesan berapa kali gitu kan. Nah, di sini yang tampilannya nanti ketika customer mesan itu kayak gini, Mas. Buat produk, ketika buat produk. Nah, nanti tampilan gini. Yang custom ini itu adalah free custom tadi. Sedangkan yang checklist ini itu adalah pilihan custom gitu kan. Misalnya yang custom nih. Nah, saya mau custom itu desain terus jumlah bunga sama kartu ucapan misalnya gitu kan. Nah, desainnya tuh berarti toko yang Bubi Floris tadi dia membuka desainnya seperti apa. Misalnya dia ngirimin foto kayak gini bisa nggak buat bucketnya Mas gitu. Nah, dia bebas. Jadi Bubi Floris itu mengambil semua referensi orang kirim gitu kan. Bisa dibuatnya gitu kan. Kalau misalnya nggak bisa nanti atau apa, kita tenang, ada menu penawaran. Menu penawaran itu memvalidasi apa yang udah dibuat di sini gitu kan, bisa atau tidak gitu kan. Nah, itu sudah misalnya udah dipilih, ini kan udah dipilih, terus dipilih lagi nih, set. Nah, ini kenapa bisa dipilih dua? Karena tadi waktu masukin template tadi itu dia nggak pilih salah satu gitu di unchecklistnya, tidak di checklistnya gitu, pilih salah satu. Lalu di sini jumlah bunga bisa dimasukin nih. Dia kan silakan masukkan jumlah bunga yang Anda inginkan. Ini notes-nya kayak gini kan, pada notes. Semakin banyak bunga yang diinginkan, semakin mahal harganya gitu kan. Nah, ini estimasi aja gitu. Nanti bisa dirubah gitu di menu penawaran. Nah, di sini bisa dimasukkan. Saya sebagai customer tuh ngomong ini nanti jumlahnya misalnya 10 gitu kan. Dia bisa masukkan di sini gitu. Oke, kalau nge-lag nih. Ini kartu ucapan juga. Nanti kalau misalnya mau desainnya seperti apa, bisa dimasukkan di input di sini. Di sini kan ada tambah foto, customer bisa nambah foto seperti itu. Nah, seperti itu dia bisa masukkan nanti. Dan itu dari sisi masnya tuh bisa ngelihat nanti seperti apa gitu. Nah, di sini ada pilihan juga gitu kan. Nih ada pilihan cover bucket lah namanya kan, pakai wrapping paper atau fancy paper gitu kan, banyak nih. Nah nanti mereka tinggal milih nih pakai tisu paper misalnya gitu kan. Oke, kalau misalnya ada notes atau apa, nah di sini kan ada notes nih yang dikasih oleh mitra, dibaca nih sama customer, memiliki banyak pilihan warna, kertasnya ringan. Untuk tisu paper tuh kayak gimana tuh dia tahu, oh bahannya ringan, tidak mudah sobek misalnya kayak gitu kan. Oh, oke 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 gitu kan. Terus yang ini apa nih? Oh, kalau yang fancy pro ketebalan segini. Oh, oke. Dia kan jadi tahu gitu kan untuk customernya. Terus bisa pilih pita juga seperti itu, mau pita apa gitu. Terus bisa milih varian bunganya, mau bunga mawar, bunga gerbera, tulip, apa gitu banyak kan. Yang bisa dimasukin gitu, yang tersedia lah. Terus jenis bunganya bunga alami atau replika satin atau replika parka gitu kan, banyak kan. Replika kertas, plastik kayak gitu. Bisa dipilih gitu. Nah, bisa dipilih dua kalau misal mau digabungkan kayak gitu. Sudah itu nanti kalau misalnya ada pesanan masuk, kita coba di HP lain ya. Ada pesanan masuk, nanti ada notif, Mas. Kita coba sebentar. Perlu bantuan, Tok? Ini udah aku ini. Bentar ya. Oke, oke. Oke. Sebentar ya. Kita coba, kita lihat notifnya. Oke.
Oke. Nah, itu kan ada notif tuh, penawaran masuk, ada penawaran baru. Terus kalau ditekan, salah tekan, malah jadi ID-nya ketekan, nge-lag. Pokoknya kalau ditekan nanti eh, dia dia langsung ke sini, Mas. Nah, ke penawaran ini, ditekan notifnya, dia cek, oh ada penawaran masuk nih dari Tito gitu, kayak gini bisa dilihat nih. Oh dia dia misalnya kalau dia masukin notes-notesnya bisa keluar di sini nanti, terus gambarnya bisa keluar di sini, dan gambarnya bisa dilihat nanti kayak gitu. Nah, yang menu rincian pesanan tadi di mana? Di sini, Mas. Ketika di accept itu bakal ini diterima dulu, bakal keluar seperti ini gitu. Nah, misalnya harganya nggak sesuai nih, nggak sesuai, bisa diedit harganya, ditekan edit harga di sini. Tekan edit harga, terus tekan di sini nih. Set. Nah, bisa diubah harganya. Terus nanti masukin ininya, terus di sini baru selesai seperti itu. Nah, di sini ada fitur diskusi juga nih, diskusi yang bisa nanya tentang bucket ini gitu kan. Pesanan sudah sesuai misalnya gitu kan. Pesanan sudah sesuai. Ini agak susah ngetiknya. Mungkin pesanan sudah sesuai kayak gitu kan. Tinggal kirim nanti kan. Kayak gitu, kita klik ini kalau misalnya ketutup. Udah nge-lag. Ini visornya agak nge-lag nih. Penampilannya itu. Nanti akan masuk ke customer gitu. Oh, ada pesanan masuk nih gitu. Ada diskusi masuk gitu kan. Bisa dia lihat gitu. Seperti itu. Nah, di sini diskusi ini untuk membahas tentang bucket bunga ini gitu. Gitu sih untuk diskusinya. Gimana, Mas? Mungkin ada pertanyaan, Mas, mengenai aplikasi. Iya. Nah, diinformasiin juga dari Mang Oding misalnya mau saya datang langsung ke sana, berhubung saya masih di Semarang untuk menjelaskan aplikasi atau apa gitu, itu boleh. Atau bisa kita meeting lagi seperti ini untuk menginput template-template Masnya gitu. Kita akan bantu sampai Mang Oding tuh ngerti banget tentang aplikasi ini sampai customer ada yang pesan gitu. Udah diproses, udah dikirim gitu. Sampai itu. Pokoknya kita bimbing gitu. Tetap kita bimbing. Seperti itu, Mang. Nah, ketika misalnya udah dimasukin di template, kita akan kasih Garapin Points gitu. Garapin Points ini nanti bisa digunakan untuk token gitu, untuk mengkonversi ke token gitu kan. Nah, ini kan token bisa di top up dengan Garapin Points gitu, di points gini. Seperti itu. Pokoknya jangan khawatir masalah token ini akan kita kasih free untuk mitra-mitra seperti mitra pertama ini gitu. Gitu, Mas. Nanti Mas. Ya. Halo. Ya, Mas. Itu keberataannya ya. Iya, Mas. Yang pertama, untuk detail produk di awal, ketika kita bikin ruang usaha, itu berarti kalau di Instagram sama kayak hashtag gitu ya? Untuk Oh iya, mencari. benar, kayak hashtag, benar banget. Nanti bisa dicari di sini, Mas. Di sini ada search kan? Hashtag. Ya, ketika dia cari Okay. Bunga, misalnya keluar yang punya Mas gitu, kayak gitu. Okay. Terus kemudian untuk yang kita input harga dari rank terendah ke tertinggi bisa 30 sampai 200.000. Ya. Itu bukan harga buket yang tertera di foto ya? Yang tertera di iya, itu estimasi, Mas. Jadi estimasi. Kalau ya estimasi. Bukan harga berarti top. kalau gitu. Misalnya dia langsung klik buket bunga itu. Nanti muncul harganya itu kalau dia nggak nge-custom, nggak nambah-nambah bunga, dia nggak muncul harga atau ada harga tertentu yang udah kita bikin?
nggak muncul harga, Mas. Kan dia harus nentuin dulu bunganya apa, barangnya Ya, apa, baru dia ada harga. ya, benar, Mas. Tuh. Dan penambahan harga itu semua Mas yang buat gitu. Iya, Ya, maksudnya penambahan itu benar-benar murni dari dia dari nol kan, bukan ya. dari penambahan buket yang tertera. Iya, benar dari nol, Mas. Ya, misalnya kayak buket itu mawarnya ada 3 di buket, Ya, ya. seperti Itu ini kalau kan, Mas. misalnya dia nggak masukin pilihan ini, ya dia nggak akan masuk harga kan. Ya, ini kan mulai dari nol, Mas. Gitu kan. Oke, Nah, nanti dia custom nih cover. Dia pilih penambahannya 1.000 nih. Oke, ya, nambah 1.000 gitu, Mas. oke, paham, paham. Oke. Dan Terus untuk misalnya nanti proses selesai, customer klik pesen order, itu pembayaran melalui apa? virtual account. Jadi customer itu bisa lewat bank gitu, virtual account banking gitu. Itu bisa ditambahkan gitu. Berarti virtual account masuk ke akun Garapin. Akun Garapin ya. Oke. Nanti kalau misalnya dari aku pengen misalnya narik saldo dari hasil penjualanku, ngambil dari akunku. Ya, benar. Dan itu Eh, biayanya tidak ada gitu. Tarik-tarik aja gitu. Gitu. Oke, tarik saldo. Oke. Nah, ini tarik saldo kan misalnya ini udah penjualan 30.000, bisa ditarik saldonya. Oh, Nah, ada gitu. saldo ditahannya 5.000. Saldo ditahannya ya karena ini prosesnya belum selesai. Jadi beda saldo efektif sama saldo ditahan. Efektif ini dia udah bisa ditarik, ditahan ini prosesnya belum selesai, Mas gitu. Oke. Oke. Artinya proses untuk pengirimannya belum selesai. Ya, belum selesai. Belum diterima lah oleh Ya, customer. ya. Oke. Oke, Gitu. terus untuk pengiriman instan misalnya via Gokar atau Grab atau Hmm? GoSend, itu kan tadi katanya di pick up oleh pihak Garapin. Nah, itu gimana kalau yang GoSend atau Iya, Kak Gosen itu nanti misalnya dia pakai Grab atau Gojek ya kayak gitu kan ngomongnya ya. Ya, Grab atau Gojek, kita Grab atau Gojek itu kerja sama pihak kita gitu, nanti dia langsung nge-pick up gitu barangnya gitu, Mas. Jadi nggak perlu pakai aplikasi Gojek, oh tidak perlu order Gojek. nggak perlu. Jadi satu aplikasi ini aja, Mas, pakai Garapin gitu. Oh, langsung pakai Garapin. Heeh. Oke, terus termasuk kalau misalnya pengiriman paket misalnya pakai JNT, JNE untuk pengiriman luar kota itu? Iya, itu di luar kota biasanya kan pakai kurir seperti itu kan. Nah, itu langsung digarapin juga. Nanti Hmm. customernya milih, setelah customernya milih, nanti misalnya dia pakai JNT, JNT-nya nge-pick up ke kantornya Mas gitu. Oke. Barangnya. Jadi Mas tinggal siapin aja di packing atau apa gitu nanti. Oke. Kayak gitu sih kalau untuk pengiriman. Pembayaran pakai virtual account banking. Pengiriman mungkin nanti kita bisa upgrade, bisa pakai GoPay atau apa. Itu nanti kita pakai satu aja dulu gitu. Virtual account banking. Oke. Pengiriman nanti ada JNT, JNE, itu banyak kalau pengiriman banyak. Sesuai dengan daerah. Jadi di daerah itu ada apa? Nah, itu Garapin menyediakan itu. Kalau di daerahnya mungkin tidak ada JNE kan, misalnya ngirim ke mana gitu yang ke Papua atau apa nggak ada JNE, adanya kargo Lion aja misalnya kayak gitu kan. Berarti masnya nggak bisa ngirim lewat JNE gitu, tergantung yang mereka pilih gitu. Makanya customer yang milih biasanya kayak gitu, Mas. Oke, paham, paham. Kebanyakan tuh Mas, yang kesulitan itu ketika nginput template ini, Mas. Jadi kan karena ini baru gitu, jadi template-nya itu rada apa ya? Tidak familiar untuk para produsen gitu kan. Produsen kan kebiasaan mungkin secara konvensional atau lewat WA gitu kan, atau mencoba marketplace yang sangat berbeda dengan Garapin ini gitu. Karena kita emang khusus produsen gitu, barang-barang custom ibaratnya. Yang pesanannya tuh
order sesuai dengan keinginan customer-nya, seperti itu. Kita memudahkan hal itu. Oke. Berarti artinya ketika aku jualan buket, misalnya aku punya 10 produk buket bunga nih di Fancy. Ya. Berarti aku cukup upload satu aja di Garapin. Satu aja di Garapin. Tapi nanti dengan ada pilihan cover, pita, varian bunga, dan jenis bunga. Benar. Sehingga ya nanti terserah customer Memilih. mau ininya seperti apa. Iya. Memilihnya. Iya, benar. Nanti masukin di sini, Mas, gitu, di pilihan custom. Kan mungkin pilihannya terbatas atau apa gitu kan. Masukin di sini gitu. Dan ini, Mas, untuk template ini tidak suatu keharusan dari mitranya menerima gitu kan, menerima apa yang diinginkan. Misalnya nih Mas masukin nih customnya, pre-customnya tuh bisa masukin desain, dia ngirim nih foto dari internet kan, yang gede misalnya bucketnya gede banget terus bermacam-macam gitu kan, terus Fancy Florist tidak bisa membuat gitu kan. Nah itu kita ada menu penawaran, Mas. Jadi itu gunanya menu penawaran itu di sini, di penawaran ini nanti bisa diskusi gitu. Diskusi tentang, kita contohkan ya, kita pesen nih di keranjangnya, kita pesen yang ini aja ya, kita pesen, nah misalnya kayak gini, kita pesen di keranjang produksi, ini kita masukin alamatnya, ini gambaran customer ya Mas, nanti pesan. Contohnya gini, nah di sini diskusi kan, nah diskusi bisa diskusi nanti seperti itu, kayak gini tampilannya. Jadi baru setelah diskusi nanti harganya berubah atau apa, nah masuk ke yang rincian pesanan tadi bisa diubah gitu Mas. Oke, oh ini mungkin Upton Project ya, dengan Mas siapa Mas? Udah bergabung nih. Halo Mas, dari Upton Project. Maaf, suaranya belum kedengaran Mas. Halo Mas. Ya, udah kedengaran. Dengan Mas siapa Mas? Ya. Mas Beli ya? Saya Michael ya. Iya, Oh. Michael Kendali ya. Oke. Mas Michael ya. Oke, terima kasih Mas, ini udah datang, sempat hadir, tapi presentasinya kita sudah. Ya gimana Mas? Nggak apa-apa, soalnya tadi saya mau join, ternyata tiba-tiba ada tamu datang, jadi saya yang minta maaf sebetulnya, jadi nggak bisa join. Mas, mungkin next-nya itu bisa kita ngadain kan setiap 1 kali seminggu gitu. Jadi next-nya bisa gabung lagi gitu. Nah mungkin ini kan masih ada kesempatan bertanya nih, Masnya dari Upton Project, mungkin dari Fancy Florist, itu silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Kita sediain waktu nih, masih ada 5 menit, mungkin lebih dikit juga nggak apa-apa, karena kita menyediakan waktu nih untuk para mitra nih. Kami sangat senang nih, jujur Li, kami sangat senang karena ada teman-teman dari mitra yang mau gabung gitu, mau ikut training gitu, mengetahui tentang Garapin gitu. Nah, informasi juga Mas, sebenarnya kita ada satu project lagi, yaitu webinar Garapin. Nah, webinar Garapin ini tidak seperti ini nanti. Webinar itu lebih ke menjelaskan apa itu Garapin, terus gimana sih produsen pada masa ini gitu kan. Kenapa produsen itu butuh Garapin seperti itu dan lain sebagainya. Lebih ke universalnya, secara generalnya seperti itu tentang Garapin. Nah, itu akan diadakan tanggal 29 Januari gitu. Nah, itu untuk secara garis besar. Kenapa kami buat seperti itu? Karena kita menargetkan yang tidak kita telepon gitu. Jadi dari seluruh Indonesia nanti kita buat advertising-nya untuk ngikut webinar itu. Nah, itu secara general nanti. Kalau ini kan udah menjelaskan aplikasinya secara langsung gitu. Jadi lebih jelas gitu kalau di sini. Kalau misalnya mau berkenan ikut, kita kirimkan nanti untuk ininya, linknya. Dan juga kalau misalnya Mas Michael sama
Mang Oding gitu mau ngadain meeting seperti ini di luar training, itu tetap kami laksanakan gitu. Misalnya Mang Oding mau hari Rabu kita meeting kayak gini, boleh nggak? Saya mau tanya. Boleh banget gitu. Kita atur aja jadwalnya gitu. Nah, nanti tinggal chat aja yang nomor yang udah saya chatting tadi mas-masnya. Nah, mungkin Mang Oding sama Mas Michael ada pertanyaan gitu. Monggo, mungkin giliran Mas Michael, silakan Mas Michael. Masih belum ada pertanyaan sih Mas, takutnya kan saya masih belum banyak ikut juga, jadi mending di next time aja biar saya lebih paham dulu. Oke. Nah, mungkin Mas, ya. Yang bisa nggak kalau misalnya custom tadi itu harganya tidak mulai dari nol, tapi dalam bentuk kayak penambahan item gitu. Penambahan item. Dibuat Nah, seperti itu bisa nggak? Nah, sebenarnya tuh bisa, masnya tinggal atur sendiri. Di sini kan, di sini kan ada misalnya free custom nih, desain misalnya, atau apa ya, kita misalnya masukin ke mana ya? Kita contohnya tadi ini aja ya. Ini lebih gampang kan sini. Nah, Mas bisa nggak mulai dari nol gitu kan pertanyaan kan Mas? Nah, sebenarnya di sistem kita mulai dari nol Mas. Tapi itu Masnya bisa buat kayak gitu. Maksudnya tuh misalnya bunganya mawar kan. Jadi harga bunga mawar tuh 5.000 misalnya kan. Terus kalau mau nambah boleh nih, banyak nih. Kayak gitu kan Mas maksudnya. Ya, betul. Nah, nanti tuh tinggal di sini Mas. Misalnya jenis bunganya nih, jadi ada satu pilihan custom yang menjadi patokan harga. Jadi Mas buat ada satu pilihan custom yang jadi patokan harga. Sebenarnya ya Mas, cover bucket ini bisa dienolin harganya, gitu kan? Bisa dienolin. Misalnya wrapping paper atau apa itu dienolin aja gitu, nolin aja. Terus pita nih dienolin juga harganya, penambahannya gratis lah gitu kan. Nah, di misalnya yang membedakan banget tuh di varian bunga misalnya kan, mau bunga apa gitu kan. Nah, di sini yang jadi patokan untuk perubahan yang sangat signifikan gitu. Misalnya kayak gitu. Kalau yang pita-pita misalnya nambahnya dikit gitu kan, bisa juga kayak gitu. Misalnya kartu ucapan nambahnya dikit gitu kan, nambah 2.000 gitu kan kalau mau kartu ucapan atau tidak gitu kan. Seperti itu. Gitu sih Mas, atau yang Mas jadikan patokan itu desain. Jadi desainnya dimahalin 30.000, yang lainnya dienolin bisa, atau ditambahin 1.000 kayak gitu. Pokoknya harga ini jangan jadi patokan harga realnya kayak gitu. Karena nanti setelah ditambah-tambah misalnya 30.000, ternyata waktu Masnya lihat orang pesen, wah kalau kayak gini customernya lebih mahal nih harganya gitu kan, lebih mahal nih harganya. Mas tinggal manfaatin fitur diskusi tadi. Maaf Mbak gitu kan, untuk bunga yang seperti ini harganya segini karena misalnya bahannya lagi naik nih gitu kan, gitu misalnya kayak gitu. Oh iya nggak apa-apa Mas, misalnya kayak gitu kan, dia bilangnya, ya nggak apa-apa Mas, nanti kita tambah gitu misalnya. Paham. Kalau bisa buat template-nya itu sevalid mungkin, ibaratnya tuh kena gitu, harganya pas gitu Mas. Halo. Halo, kedengeran? Kalau bisa. Halo, ya dengar kok Mas. Kalau bisa nanti untuk buat produknya itu sevalid mungkin. Jadi ketika orang custom itu harganya pas nantinya gitu. Nah, ada satu mitra kami, dia ngakalin gitu untuk customnya. Dia yang lainnya dibuat gratis. Dia mitra kami tuh dia
kaos custom gitu kan, buat sablon-sablon custom gitu kan. Nah, dia ngakalin gini, custom desain ini dia 50.000 gitu kan, 50.000. Terus yang lainnya digratisinnya, kayak gitu. Yang lainnya digratisinnya. Nanti ada bahannya kambet berapa digratisinnya, terus jenis lengannya panjang atau pendek digratisinnya gitu. Dia buat kayak gitu, kayak gini nih. Iya, paham. Mana ya? Ini ada kaos sablon, Alien Apparel. Nah, di sini dia dienolinnya, terus desainnya dienolinnya, dienolinnya, terus yang dihargainnya itu bahan baku. Nah, di sini di bahan baku dia hargain. Karena yang ini lebih tebal katanya, yang ini lebih tipis. Jadi harganya tuh bisa pas gitu. Kalau nambah lengan biasanya nambah 10.000 kayak gitu. Yang ini 0 lengan pendek. Ya akalin seperti itu. Misalnya tambahan sablon. Kalau satu sisi 20.000, kalau dua sisi 30.000. Ini kan ada perbedaan. Nah, jadi ada beberapa objek yang dia nolin gitu. Yang lain. Kayak gitu, Mas. Mungkin itu. Ada pertanyaan lagi, Mas? Cukup, Mas. Oke, untuk Mas Michael mungkin nanya tentang garapin juga nggak apa-apa, Mas. Yang basic-basic nggak apa-apa. Kita akan jawab gitu. Mungkin masih bingung. Kan kita kan telemarketing cuma berapa kali nih, Mas? Dari Sania pernah nelpon Masnya pertama kali itu bulan-bulan 10 atau 11. Terus saya lagi nelpon kemarin gitu kan. Nah, mungkin penjelasannya masih sedikit seperti itu. Mungkin Mas Michael bisa nanya-nanya atau apa gitu? Bisa. Halo? Halo? Suara saya kedengaran? Iya, kedengaran, Tok. Oke. Aman. Oke, mungkin Mas Michael agak sedikit gangguan nih untuk sinyalnya. Mungkin Mas Michael nanti berkesempatan untuk ngikut webinar dan training. Training itu hari Jumat depan kita adain lagi untuk yang baru-baru, gitu kan, yang belum dapat informasinya hari ini, dan untuk minggu tanggal 29 kita adain webinar gitu. Seperti itu. Mungkin Mang Oding mau daftar webinar, kita kirimkan nanti, Mang, untuk ininya apa? Ya, nanti aja linknya. Oke, linknya pendaftarannya. Oke. Mungkin itu cukup dari saya ya. Dari saya terima kasih untuk mitra-mitra yang udah hadir. Saya kembalikan ke moderator, ke Sania. Baik. Terima kasih kepada Tito atas penjelasannya. Ya, kami berharap semoga Mas Oding bisa cukup paham ya, terbantu ya dengan adanya training ini tentang aplikasi kita. Kepada Mas Oding mungkin udah cukup pertanyaannya atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sudah dicoba cukup ya. Dulu nanti. Oke, baik, silahkan dicoba dulu ya aplikasi kita, ditelusuri terlebih dahulu, dan apabila nanti di tengah jalan misalnya ada pertanyaan lagi, kami secara terbuka menerima pertanyaan dari teman-teman mitra seperti itu. Jadi bisa meng-WhatsApp-nya Tito ataupun juga bisa menghubungi WhatsApp saya kalau misalnya mungkin masih menyimpan nomornya seperti itu ya. Oke, jadi mungkin mengingatkan kembali juga, kita juga akan melaksanakan webinar nanti di tanggal 29 Januari, itu hari Sabtu. Nah, jadi itu terbuka juga untuk umum, jadi para mitra juga, para produsen maksudnya bisa ikut secara gratis ke webinar kita itu. Jadi di sana nanti kita akan menjelaskan secara umum lah, itu apa sih itu sebenarnya Garapin gitu kan, kenapa sih harus ada Garapin, dan juga kenapa sih para produsen itu mesti mengenal aplikasi Garapin ini gitu kan, apa urgensinya. Nah, di situ nanti kita bahas semua di sana. Baik, mungkin cukup itu saja ya untuk acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas ketersediaannya untuk hadir.
Baik, saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.